wabarakatuh. Halo teman-teman, pada video kali ini saya akan menjelaskan cara menggunakan simulasi PET untuk mempelajari gerak pada bidang miring menggunakan PET Simulation. Nah, cara pertama teman-teman bisa ke Chrome. Kemudian ketikkan websitenya yaitu PET Simulation. Dan ini ya. Kemudian klik ini. Kemudian pada bagian ini, teman-teman bisa pilih fisika. Kemudian pada menu pencarian, teman-teman ketikkan RAM, gaya dan gerak. Yang ini ya. Lalu klik yang ini dan pilih yang ini. Nah, kita pilih ini. Nah, setelah simulasi terbuka, di sini dapat kita lihat ada sebuah bidang miring dan ada sebuah balok, serta di bagian kanan ini terdapat beberapa menu pengaturan yang dapat kita gunakan untuk melakukan percobaan. Nah, sebelum kita memulai percobaan, kita akan tahu dulu ya fungsi-fungsi dari menu-menu yang ada di simulasi ini. Nah, di tengah ini terdapat balok yang fungsinya itu digunakan sebagai objek pengamatannya. Kemudian ada friction. Di sini digunakan untuk mengatur gaya gesek pada bidang miring. Di sini terdapat dua pilihan, yaitu ice atau tanpa gesekan dan wood atau dengan gesekan. Kemudian ada ram angle yang digunakan untuk mengubah besar sudut kemiringannya. Kemudian ada object mass yang dimana digunakan untuk mengubah massa balok. Selain itu, terdapat pengaturan applet force yang digunakan untuk memberikan gaya dorong pada benda. Nah, pada percobaan pertama, kita akan mengamati pengaruh sudut kemiringan terhadap gerak benda. Yang pertama, pada menu friction ini, kita pilih ice ya, atau tanpa gesekan, agar bidangnya itu bisa menjadi licin gitu. Selanjutnya, pada ram angle, kita dapat atur menjadi 10 derajat dengan menggeser sudut kemiringannya. Kita ubah menjadi 10 derajat. Setelah itu, baloknya kita letakkan di bagian atas bidang miring. Kita letakkan di atas bidang miring. Kemudian baloknya kita lepaskan. Nah, amati gerakannya. Di sini kita dapat melihat bahwa baloknya itu dia turunnya itu kan bergeraknya itu lambat gitu kan. Nah, kita ulang ya. Di sini kita naikkan lagi. Kita lepaskan. Kemudian kita lihat bahwa baloknya ini bergerak turun dengan kecepatan yang relatif lambat. Nah, pada selanjutnya kita akan ubah sudut kemiringannya menjadi 20 derajat. Kita ubah menjadi 20.
Kemudian kita lakukan langkah yang sama, yaitu dengan meletakkan baloknya ke atas, di atas bidang miring. Kemudian kita lepaskan. Nah, coba perhatikan gerakan baloknya. Terlihat berbeda kan? Terlihat di sini tuh bahwa baloknya tuh bergerak lebih cepat dibandingkan saat sudut 10 derajat tadi. Nah, sebelumnya kan kita pakai sudut 10 derajat, itu pada saat turun baloknya itu bergeraknya tuh lebih lambat, sedangkan pada sudut 20 derajat baloknya itu bergerak dia cepat. Nah, sekarang kita ubah sudutnya menjadi 30 untuk kita melihat perbandingannya. Kita ubah menjadi 30. Nah, caranya masih sama ya. Kita naikkan baloknya ke atas. Kita naikkan ke atas. Kemudian kita lepaskan. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa baloknya itu bergerak semakin cepat. Kita ulang lagi. Kita lepaskan. Nah, baloknya bergerak sangat cepat kan? Dia lebih cepat dari 20 derajat tadi. Berdasarkan pengamatan tersebut, dapat disimpulkan bahwa semakin besar sudut kemiringan, semakin cepat benda bergerak menuruni bidang miring. Nah, selanjutnya kita akan mengamati pengaruh gaya gesek. Nah, sebelumnya kita harus ubah dulu frictionnya dari ice menjadi wood, yaitu dengan adanya gesek. Dengan pengaturan sudutnya sama, yaitu kita pakai yang 30. Kemudian kita letakkan baloknya ini ke atas seperti cara tadi, kita naikkan. Kita letakkan baloknya di atas bidang miring, kemudian kita lepaskan. Nah, perhatikan bahwa baloknya tuh tetap bergerak turun, tetapi kecepatannya itu lebih kecil dibandingkan saat menggunakan ice tadi atau tidak ada gesekan tadi. Nah, hal ini menunjukkan bahwa gaya gesek dapat menghambat gerak benda. Nah, selanjutnya kita akan mencoba mengubah massa benda. Nah, pada bagian bawah simulasi ini kan ada objek massanya. Kita ubah menjadi lebih besar. Kemudian kita letakkan lagi baloknya ke atas bidang miring tadi. Kita naikkan ya. Nah, amati gerakan yang terjadi di sini. Di sini perubahan massa itu dapat diamati melalui besar gaya yang bekerja pada benda selama simulasi berlangsung. Selain mengamati gerak benda, kita juga dapat menampilkan vektor gaya dengan mencentang pilihan porsi vectors pada bagian kanan layar yang ini. Dengan fitur ini, kita dapat melihat arah gaya yang bekerja pada benda selama bergerak di bidang miringnya. Nah, kita naikkan. Percobaan, teman-teman bisa klik tombol reset yang ada di sini ya, reset all yang tersedia pada bagian kanan bawah layar.
Nah, dengan demikian, kita dapat melakukan percobaan berulang kali menggunakan variasi sudut, gesekan, maupun massa benda. Melalui simulasi PET ini, kita dapat mempelajari gerak pada bidang miring secara interaktif dan lebih mudah dipahami karena hasil percobaan dapat diamati secara langsung. Demikian tutorial penggunaan simulasi PET pada materi gerak bidang miring. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.